Soal latihan P3K 2021 paket 1. Kompetensi teknis. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan Google, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, jawabannya adalah A. Representatif feedback. Nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, jawabannya adalah B. Kumulatif feedback. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Jawabannya adalah D. Proyek. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. E. Praktik. Membuat anyaman merupakan penilaian. B. Produk. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. B. Produk. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. E. Praktek. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. D. Proyek. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Jawaban C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai B. Checking up. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Manas Nadar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswa. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitas. Langkah yang dilakukan Pak Manas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran C. Penemuan discovery learning. 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik. Mengasosiasi atau menganalisis, atau mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran B. Scientific. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian
atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Jawabannya adalah E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip B, menyeluruh. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. 20. Berikut merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kisi-kisi tes uraian, kecuali C, penentuan indikator atau tujuan. 21. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes B, penempatan. 21. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Kompeten tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah E, degree. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah C, potongan artikel berita di media cetak. 24. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah C, tayangan berita di televisi. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip E, objektif. 26. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A, sahih. 27. Bulina adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip C, menyeluruh. 28. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat nilai 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian B, objektif. 29. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A, adil. 30. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Robi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian A, adil. 31. Pagi ini menyerahkan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut.
Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap, dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melakukan prinsip penilaian akuntabel. 32. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian sistematis. Jawabannya adalah B, beracuan kriteria. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan dalam setiap pembelajaran. Jawabannya adalah C, terpadu. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian B, terbuka. 35. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut. Jawabannya adalah C, jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. 36. Dari banyaknya definisi atau bahasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A, kumpulan hasil karya siswa. 37. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah B, tes uraian terbatas. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Jawabannya adalah C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. 39. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalamnya penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. 40. Seorang peserta didik memprotes skor yang diberikan pada soal nomor 4 dalam ulangan yang dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah jawabannya A, terbuka.